kita perkenalan lagi ya. Nama aku Sulaibayatul Islamiyah. Aku mahasiswi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Oh iya, aku jurusan Ilmu Keperawatan di Fakultas Ilmu Kesehatan. Dan aku juga salah satu young member atau anggota muda UKM Bahasa Flat. Nah, kalian pasti masih ingat dong di video pertama aku bahas apa? Yap, bener banget. Di video pertama, aku bahas perbedaan dan cara penggunaan hope dan wish. Oke, di video kali ini aku bakal bahas yang kecil-kecil aja nih. Nah, kalian udah tahu kan ya, kecil dalam bahasa Inggris tuh ada banyak banget. Tapi, kita bakal fokus sama 3 kata ini. Apa aja sih? Nah, 3 kata itu ada small, little, and tiny. Sebelumnya kalian udah tahu belum sih kalau ternyata ketiga kata tersebut tuh ternyata multiple meanings loh. Apa ya maksudnya? Maksudnya adalah ketiga kata itu tuh artinya enggak selalu kecil loh. Kira-kira gimana ya? Ada yang penasaran? Nah, langsung aja yuk kita simak videonya. Di video kali ini, aku bakal bahas mengenai how to use small, little, and tiny, and what's the difference. Nah, kali ini aku bakal bahas mengenai bagaimana sih cara penggunaan small, little, and tiny, dan apa sih yang membuat 3 kata ini tuh berbeda. Kita simak yuk. Oke guys, langsung aja ya kita bahas kata yang pertama. Yang pertama, kita bakal bahas small. Kata small dapat berarti banyak ya guys. Kali ini, aku bakal bahas 3 makna dari kata small. Yang pertama, small berarti kecil. Nah, kecil di sini maknanya adalah kecil dalam ukuran ya. Contohnya, kecil berupa ukuran itu misalnya small jacket, small finger, dan small house. Maksudnya adalah itu tuh kecil jika kita bandingkan dengan yang lain atau dengan yang di sekitarnya. Misalnya contoh yang tadi, small jacket. Nah, jaket ini tuh ukurannya kecil kalau kita bandingkan dengan jaket yang di sekitarnya. Kemudian small finger, jari yang kecil, jari yang ukurannya kecil. Maksudnya adalah jari kita ini tuh jari yang paling kecil kalau kita bandingkan dengan jari-jari kita yang lainnya. Pasti tahu dong jari yang paling kecil itu apa? Ya, kelingking. Kemudian small house, maksudnya adalah rumah ini tuh kecil ukurannya jika kita bandingkan dengan rumah-rumah yang ada di sekitarnya. Nah, untuk yang kedua, small bermakna enggak penting atau tidak penting. Jadi, ketika ada kata small dalam bahasa Inggris, itu bisa berarti kecil atau bisa juga berarti enggak penting atau tidak penting. Contohnya, small talk. Maksudnya kayak orang yang lagi berbicara ini tuh dia cuma ngomong basa-basi aja, omongannya nggak penting, semacam seperti pembukaannya aja. Begitu juga dengan small chance. Maksud small chance di sini tidak selalu kembalian atau uang receh ya teman-teman, tapi maksudnya ya uang itu tuh sepele gitu. Begitu juga dengan small difference. Nah, untuk yang ketiga, small bermakna sebagai suatu anggapan yang digunakan untuk anak kecil. Contohnya seperti small girl dan small boy. Nah, kita bisa anggap anak itu masih kecil, tetapi kecil di sini bukan dalam artian ukurannya ya, tetapi bisa jadi kecil dalam artian pola pikirnya atau dia masih di bawah umur.
Nah, itu untuk kata small ya. Sebelumnya, aku cuma ngasih contoh yang singkat-singkat aja nih. Kali ini aku mau ngasih contoh small dalam kalimatnya ya. Nah, untuk yang pertama, small yang bermakna kecil. Kecil dalam artian ukurannya ya. Contoh kalimatnya, your house is small. Rumah kamu kecil. Berarti rumah kamu itu rumah yang paling kecil ukurannya dibandingkan dengan rumah-rumah tetangga kamu atau rumah-rumah yang di sekitar kamu. Kemudian, contoh kalimat yang kedua, untuk small berarti kecil dalam ukurannya, yaitu small cafeteria is unique. Artinya, kafe yang kecil itu unik. Nah, misalnya di sebuah tempat banyak banget nih terdapat kafe-kafe, tapi kafe yang ini tuh kafe yang paling kecil dibandingkan dengan yang sekitarnya, dan dia juga kafe yang unik. Contoh kalimat yang kedua, small yang berarti atau bermakna tidak penting atau enggak penting. Contoh kalimatnya, their performance is only small action. Artinya, performance mereka atau penampilan mereka itu hanya small action aja, nggak terlalu penting lah gitu, nggak terlalu wow. Nah, contoh kalimat yang berikutnya, their speech is only small talk. Omongannya itu, apa yang disampaikannya cuma basa-basi aja, nggak terlalu penting. Nah, untuk contoh kalimat yang ketiga, small yang bermakna suatu anggapan yang digunakan untuk anak kecil. Contoh kalimatnya, you are only a small girl. He is only a small boy. Nah, begitu teman-teman. Itu adalah contoh kecil dari kalimat dari kata small. Semoga kalian dapat memahaminya dengan baik ya. Sekarang kita masuk ke pembahasan selanjutnya, yaitu pembahasan mengenai kata yang kedua. Kata yang kedua yaitu little atau lil. Nah, di kata kedua ini juga memiliki 3 makna nih. Makna yang pertama ada little bermakna sedikit. Nah, tapi aku gak akan fokus kepada pembahasan makna yang pertama ini. Kita lanjut ke pembahasan makna yang kedua dan ketiga ya. Oke, makna little yang kedua yaitu bermakna kecil. Nah, kecil di dalam little ini berarti berdasarkan prediksi atau feeling kita aja nih teman-teman. Jadi, maksudnya adalah kita melihat suatu barang dari kejauhan. Kita cuma bisa menduga-duga nih, wah sepertinya barang itu kecil, tapi nyatanya kita nggak tahu sekecil apa, atau mungkin bisa jadi juga barang itu ternyata besar. Contohnya, little cat, little country. Nah, di sini ada little cat nih. Dari kejauhan, misalnya aku melihat ada seekor kucing, tapi aku bilangnya little cat karena aku cuma menduga-duga nih. Aku cuma memprediksikan berdasarkan feeling aku kalau kucing yang lagi aku lihat itu kucingnya kecil, tapi aku nggak tahu nih sebenarnya kucing itu beneran kecil atau enggak. Nah, untuk makna little yang ketiga atau makna yang terakhir yaitu little bermakna sebagai sesuatu yang sederhana. Contohnya bagaimana? Nah, contohnya itu seperti little something, little gift. Misalnya, aku ingin memberikan hadiah kepada temanku yang berulang tahun. Terus aku bilangnya little gift. Nah, itu aku hanya memberikan dia hadiah atau kado
yang sederhana aja. Jadi aku bilangnya pakai little ya. Oke, kita ulang kembali ya. Nah, little memiliki 3 makna. Makna yang pertama yaitu berarti sedikit. Nah, aku gak akan fokus ke yang ini ya. Nah, untuk makna yang kedua, little bermakna kecil. Tapi kecil di sini itu bermaknakan berdasarkan prediksi atau feeling kita aja. Jadi kita hanya menduga-duga aja nih. Dan yang ketiga, little bermakna sebagai sesuatu yang sederhana. Nah, kita udah nih menjelaskan dan membahas mengenai kata yang kedua, yaitu little. Nah, penasaran gak sih bagaimana contohnya? Buat contohnya, kita lanjut yuk ke slide berikutnya. Pada slide ini, kita akan membahas mengenai contoh dari kata little. Aku bakal ngasih kalian 3 contoh ya, sesuai dengan makna pada slide sebelumnya yang sudah aku jelaskan. Yuk langsung aja kita lihat contohnya. Di slide ini atau di video ini kalian udah bisa lihat ya contohnya. Nah, contoh yang pertama ada little bermakna sedikit. Tapi di slide sebelumnya aku bilang sama kalian kalau aku gak bakal fokus sama makna yang satu ini. Tapi aku bakal nyoba kasih contohnya nih buat kalian. Contoh kalimatnya yaitu you have little money. Kamu punya atau mempunyai uang yang sedikit. Nah, untuk contoh kalimat makna yang kedua yaitu little bermakna kecil. Tapi ingat ya, kecil di sini itu berdasarkan prediksi atau feeling kita aja. Jadi kita cuma menduga-duga aja nih, tanpa tahu nyatanya itu seperti apa. Apakah benar seperti dugaan kita atau tidak? Contoh kalimatnya, I think he lives in a little country. Nah, jadi maksudnya itu aku pikir dia tinggal di sebuah negara yang kecil. Maksud dari negara kecil di sini adalah jadi negara ini tuh nggak banyak orang yang tahu. Jadi bisa dibilang little country. Nah, seperti itu ya. Jadi kita cuma menduga-duga aja nih, wah kayaknya negara ini kecil deh, soalnya gak banyak orang yang tahu. Oke, kita next ya ke contoh yang selanjutnya. Makna little yang ketiga yaitu bisa dimaknai atau diartikan sebagai sesuatu yang sederhana loh. Bagaimana sih contoh kalimatnya? Teman-teman bisa sambil lihat videonya ya. Jangan lupa. Contoh kalimatnya, I will give you a little gift if you get a good score. Aku akan memberikan kamu hadiah yang sederhana jika kamu mendapatkan nilai yang bagus. Nah, seperti itu kurang lebih untuk contoh kalimat dari makna little itu sendiri. Jangan lupa ya, ada 3 makna. Akhirnya kita sampai di kata yang ketiga atau kata yang terakhir. Nah, kali ini kita bahas kata yang terakhir ya, yaitu tiny. Apa sih tiny itu? Nah, tiny itu adalah yang paling kecil atau extremely small. Nah, jadi tiny itu yang paling kecil di antara yang kecil ya teman-teman. Ingat, yang paling kecil. Nah, yang paling kecil atau extremely small. Terus, bagaimana sih contoh kalimatnya? Nah, di slide ini kalian bisa langsung lihat ya contoh kalimatnya seperti apa. Aku bacain contoh kalimatnya. You are just a tiny boy in here. Kamu
hanyalah seorang anak yang paling kecil di sini. Nah, jangan lupa tiny itu artinya yang paling kecil ya. Berarti tiny boy adalah anak laki-laki yang paling kecil. Nah, contoh kalimat yang kedua, kita lihat bareng-bareng nih. I live in a tiny town. Berarti aku tinggal di sebuah kota yang paling kecil. Nah, kenapa kota ini tuh pakainya tiny town ya? Ada yang tahu? Oke, aku bakal kasih tahu ya. Jadi, maksudnya adalah dia itu tinggal di sebuah kota yang paling kecil. Jadi, misalnya ada di sebuah negara, kita perumpamakan Indonesia. Nah, aku tinggal di Indonesia, tetapi aku cuma hidup di sebuah kota yang paling kecil di Indonesia yang gak banyak orang tahu nih. Jadi kurang lebih seperti itu ya. Nah, kita ulang. Tiny yaitu yang paling kecil atau extremely small. Nah, contohnya bagaimana? Contohnya yang pertama, you are just a tiny boy in here. Nah, contoh yang kedua, I live in a tiny town. Oke guys, di slide sebelumnya aku udah jelasin semua ya tentang 3 kata tersebut, yaitu yang pertama ada small, yang kedua ada lil atau little, dan yang ketiga ada tiny. Nah, di slide yang sekarang waktunya kita review nih teman-teman, apa yang udah kita bahas sebelumnya. Kita review ya, dari kata yang pertama, kata small. Nah, small ini tadi udah aku jelasin juga ya di slide yang pertama atau slide sebelum-sebelumnya, yaitu berdasarkan ukuran yang nyata. Nah, jadi small itu nyata ya, ada di depan mata kita nih, kita melihat sendiri. Nah, itu small. Nah, yang kedua, lil atau little itu berdasarkan prediksi atau feeling. Bisa juga kita bilang sebagai itu tuh nggak nyata. Kita cuma menduga-duga aja. Kira-kira ini barangnya kecil nih. Nah, berarti kita gunakan little ya teman-teman. Nah, untuk kata yang ketiga itu ada tiny. Tiny itu bisa kita bilang yang paling kecil atau extremely small. Jadi di antara small dan little, tiny itu adalah yang paling kecil nih. Misalnya small udah kecil nih, tapi ada lagi barang yang lebih kecil. Nah, barang yang lebih kecil itu bisa kita gunakan tiny. Jadi kita menyebutnya menggunakan tiny ya teman-teman. Nah, udah review nih. Berarti udah selesai dong ya pembahasannya. Jangan lupa ya, aku ulang sekali lagi. Small berdasarkan ukuran yang nyata, yang sudah kita lihat langsung dengan mata kita sendiri. Sedangkan untuk little itu tidak nyata atau hanya berdasarkan prediksi atau feeling kita aja. Kita seperti menduga-duga aja nih teman-teman, padahal kita nggak tahu aslinya itu beneran kecil atau enggak. Nah, yang terakhir ada tiny. Tiny itu yang paling kecil atau extremely small. Nah, gimana teman-teman? Udah pada ngerti kan sekarang apa bedanya small, little, and tiny? Oh iya, kalian jangan pernah lupa ya bagaimana cara penggunaannya juga. Kalau kalian lupa, kalian harus tonton ulang video aku. Jadi jangan sampai lupa ya. Oke?